Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matalu, Mata tentang Pemilu. Semoga sahabat Bawaslu dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja dan tetap mengikuti podcast yang ditayangkan oleh Bawaslu Kota Solo. Baik, untuk podcast kali ini telah bersama kita Bapak Adrizal atau yang lebih sering dikenal dengan Inyek. Beliau adalah seorang jurnalis yang telah melalang buana selama kurun waktu yang cukup lama di Kabupaten Solo. Selamat datangnya di podcast kita kali ini. Bersama beliau kita akan membahas beberapa poin terkait dengan hubungan antara dunia jurnalistik dengan Bawaslu dalam melakukan pengawalan demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Solo. Sebelum kita mulai, kita minta dulu kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri kepadanya. Silakan diperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada sahabat kita yang ada di luar sana. Terima kasih rekan kita Mahendra, staf dari Bawaslu Kabupaten Solo yang telah mengundang saya sebagai pribadi, aktor dan pelaku di jurnalistik. Terima kasih terhadap apresiasi kepada Bawaslu yang selama ini saya lihat telah bekerja sama dengan baik terhadap kita sendiri. Mungkin kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Oke. Pertanyaan kita yang pertama. Media itu sering disebut sebagai pilar keempat dari demokrasi, sedangkan Bawaslu itu sendiri merupakan garda terdepan dalam melakukan pengawasan. Sejauh ini bagaimana peran wartawan dalam melakukan kolaborasi bersama Bawaslu dalam menjangkau pengawasan partisipatif agar masyarakat itu sendiri tidak terlibat sebagai pemilih saja. Nah, bagaimana itu? Jadi dalam pantauan saya sebagai profesi jurnalistik, hari ini Bawaslu dan media telah melakukan sebuah perubahan yang signifikan terhadap pencerdasan dan pemberian wawasan kepada masyarakat terhadap pelanggaran, indikasi pelanggaran, dugaan pelanggaran terhadap pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Sampai saat ini dari beberapa pemilihan yang telah terjadi, mulai dari pemilihan langsung yang kita 3 tahun belakang, 3 periode belakang, Bawaslu sebagai garda terdepan dalam pengawalan demokrasi telah melakukan berbagai lompatan-lompatan perbaikan dalam setiap pelaksanaan. Nah, di sini peran media sebagai mitra kerjasama pun telah melakukan beberapa lompatan dalam penyampaian informasi publik. Salah satunya adalah media juga ikut berperan dalam pengawalan, pengawasan, sekaligus pemberian informasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi intinya hari ini Bawaslu media adalah satu bagian yang sebenarnya tidak terpisahkan lagi dalam menjadi pengawalan kata demokrasi di Indonesia dan Kota Solo. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama tadi dalam program pengawalan, masyarakat kita secara keseluruhan yang kita lihat itu kan terlihat hanya hadir saat di hari H datang ke TPS hanya sebagai pemilih saja. Kalaupun datang memilih dan di situ banyak dugaan-dugaan pelanggaran, contoh pada saat hari H adanya kasus-kasus yang timbul, kecurangan-kecurangan baik masa kampanye apalagi di hari H. Nah, dalam praktiknya itu sendiri dugaan-dugaan yang muncul ini seringkali didahului oleh media baru sampai ke Bawaslu. Nah, sejauh ini bagaimana tanggapan dari kawan-kawan jurnalistik itu sendiri dalam melakukan sharing informasi dengan Bawaslu, khususnya di Bawaslu terkait dengan teknis pelaksanaan ya. Ini kan di dalam pelaksanaan ketika mulai dilakukan masa kampanye atau mulai dilakukan ketika tahapan pertama berjalan.
Di situ awak media sebenarnya sudah mulai berfungsi di dalam satu pengawasan dan pengawalan tadi. Ketika terjadi persoalan-persoalan dan indikasi dugaan yang terjadi di bawah, sebenarnya pihak media ini adalah posisinya sebagai penyelidik. Mereka adalah intelijennya yang bekerja dalam sebuah argumen pemberitahuan. Kenapa banyaknya sering terjadi setelah hari H pelaksanaan itu saya secara pribadi menilai masih belum intuisi dari masyarakat atau masyarakat ini mau menyampaikan satu, yang kedua takut menyampaikan, yang ketiga memang tidak pedulilah. Kalau menurut saya, secara dari posisi saya sebagai jurnalis, sepanjang itu diketahui dan diketemukan memang sebuah itu permasalahan atau pelanggaran, itu bisa kita sampaikan secara publik, atau kita bisa menyampaikan secara lisan dengan pihak Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan. Kebanyakan terjadi itu adalah satu, kalau saya melihat masih kurangnya sarana dari pihak pengawas. Ini kalau masyarakat menemukannya mana sih? Ketika terjadi pelanggaran money politik atau janji-janji yang berhubungan dengan pelanggaran, masyarakat laporan mana sih? Nah, karena kita tidak bisa memastikan juga pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri di tingkat bawah kan memang kita cukup minim, karena di satu TPS kita cuma punya satu pengawas. Nah, dan itu pun kalau boleh saya berikan koreksi sedikit, masih banyak pemahaman dari panwas PTPS itu yang belum connect dan maksimal dalam posisi dia sebagai apa hari itu. Ada juga sih yang memang sudah paham dengan indikasi-indikasi ini, memang cepat banyak juga. Tapi masyarakat sebagai pihak awam yang hanya memahami seperti kata Maya tadi adalah hanya pemilih, masih datang sudah, kalau ributnya nanti setelah ada pemilihan. Nah, itu memang biasa terjadi karena satu, dengan tipe pemilih kita tadi adalah satu, ya udah pasti pilih aja lah siapa ya. Yang kedua, mau dilaporan nanti kita juga yang kena. Nah itu dia. Nah, satu lagi mungkin ada ketakutan masyarakat ini akan terjadi kembali balik terhadap perbuatan, mungkin gitu. Baik, Sobat Bawaslu, dari jawaban yang belum sampaikan tadi, ada satu agenda yang akan menjadi PR di Bawaslu Kabupaten Solo, yaitu minimnya sosialisasi terkait dengan tindakan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Jadi masyarakat tingkat di bawah bingung, ini ada nih ditemukan pelanggaran, tapi kita mau ngadunya kemana? Nah, itu diharapkan kedepannya Bawaslu Kabupaten Solo akan melakukan sosialisasi lebih giat lagi supaya masyarakat tahu kalau seandainya terjadi dugaan pelanggaran, lapornya kemana. Baiknya, untuk selanjutnya terkait dengan dugaan masih terkait dengan informasi dugaan pelanggaran atau segala macamnya, informasi yang disampaikan oleh masyarakat, dan banyak kita temukannya di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, ataupun berita yang memang link berita jurnalistik itu terkait dengan hoax. Nah, bagaimana sih kita harus menindaklanjuti atau dari berita itu bagaimana kita menentukan dari wah ini berita benar atau tidak? Nah, hubungannya antara jurnalistik dengan Bawaslu sendiri bagaimana? Terkait dengan apa tadi, informasi hoax tadi ya. Kecenderungan masyarakat kita hari ini adalah dalam mempelajari sebuah informasi publik itu cenderung baca judul. Baca judul kan? Kalau judulnya menarik, mereka baca. Tapi kalau judul tidak menarik, mereka tidak baca. Nah, hari ini masyarakat tuh cenderung berasumsi bahwa informasi lisan itu adalah informasi yang lebih sahih daripada sebuah pemberitaan. Kenapa media itu menyampaikan sebuah pemberitaan itu
setelah terbit fake sahih baru dikeluarkan. Ya. Kadang dalam sebuah kode karena dalam kode etik jurnalistik kita tuh dalam menyampaikan sesuai dengan etik, satu yang tidak boleh kita lakukan itu adalah fitnah, tuduhan yang belum berdasar kuat. Nah, masyarakat ketika melihat ada pelanggaran, kalau judul kita tidak pelanggaran, mereka tidak akan membaca. Tapi kalau kita buat syanu melanggar, langsung baca. Nah, masyarakat lebih cenderung mendengarkan ketika ada kawan-kawan yang mempunyai kompetensi dalam bidang politik, lebih mendengarkan cerita. Syanu itu dokter pertama. Oh yuk, itulah ditampilkan itu tanpa mereka tahu siapa orang tadi itu. Nah, itu. Jadi sama juga dengan kita ini orang-orang media. Kita ini telinga kita tuh rame di Lampau dan di Sulawesi. Jadi kita punya telinga. Kita kalau menyampaikan, nah orang media itu kelebihannya sedikit. Ketika mereka menyampaikan secara publik, secara masyarakat, mereka tidak boleh sebenarnya. Ketika menuduh orang dengan pasti tidak boleh sebelum ada memutuskan. Kalau masyarakat hari ini kecenderungan saya lihat seperti itu, mereka lebih hobi mendengarkan secara lisan adalah sebuah pembuktian yang nyata daripada sebuah pernyataan yang betul-betul berdasarkan hasil investigasi dan klarifikasi. Nah, itu untuk tataran di masyarakat. Nah, bagaimana jika hoax atau disinformasi ini berada di tataran kami sebagai kiat-kiat apa saja sih untuk mengcounter atau melawan berita-berita hoax ini supaya tidak yang kami tindak lanjuti itu adalah benar terjadi. Jadi sebelum saya jawab, boleh ngopi ya? Oh iya, silakan. Jadi gini lah, Bawaslu secara kelembagaan memiliki fungsi dan tupoksi yang jelas terhadap pengawasan dan terdepan dalam penindakan pelanggaran terhadap disinformasi tadi, hoax tadi. Kalau saya melihat dalam sisi profesi ini, Bawaslu sebaiknya di dalam tahapan politik, tahun politik lebih lagi meningkatkan, memiliki ruang untuk informasi publik. Salah satunya mungkin dengan peningkatan kerjasama dengan awak media. Kedua, humas di Bawaslu pun sendiri memiliki ruang yang khusus dalam penyampaian informasi dan menerima informasi publik. Karena 6 bulan ya kita tahun politik ini, yang mulai dari pendaftaran sampai hasil H-nya kan 6 bulan, kurang lebih 6 bulan ya. Nah, di situ kalau saya secara pribadi lebih, Bawaslu sebenarnya lebih memiliki ruang untuk itu dalam penyampaian informasi publik yang benar. Itu aja sebenarnya. Tapi jika Bawaslu hari ini lebih ke media, boleh, karena itu memang diwajibkan juga untuk menyampaikan informasi secara, dan Bawaslu sendiri memang harus lebih meningkatkan sarana saluran yang dimiliki oleh masyarakat untuk menyampaikan tadi Pengaduan. Dan itu kan tersosialisasi langsung ke masyarakat bawah. Balik lagi tadi, hubungan tadi antara Bawaslu dengan petugas Panwaslu di bawah lapisan bawah, dan mereka mempunyai peran penting. Baiknya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Bawaslu dan media merupakan lembaga independen. Ya. Nah, sedangkan seperti yang kita ketahui, itu akan sangat diguncang dan godaannya sangat besar pada tahun-tahun politik. Bagaimana kiat-kiat dari pelaku jurnalistik dan kiat-kiat yang harusnya juga diterapkan oleh Bawaslu dalam menghadapi hal tersebut supaya nantinya tidak terjadi penyelewengan jabatan ataupun fungsi yang seharusnya dilaksanakan. Jadi kalau dalam
posisi jurnalistik ya. Sebenarnya tuh mereka tuh adalah gabungan-gabungan wartawan yang hidup dalam sebuah organisasi. Iya. Misalnya ada PWI, AJI, dan yang organisasi lainnya. Kalau saya lihat mereka tuh punya ADRT. Saya pun sebagai anggota PWI saya punya ADRT yang jelas dalam ketika salah seorang wartawan atau awak media yang ikut terlibat aktif dalam politik atau dengan salah satu orang politik, mereka tuh memang harus mengundurkan diri atau nonaktif sementara dalam tugas jurnalistiknya. Kemarin saya juga ikut dalam salah satu pelaku dukungan politik terhadap tokoh politik. Dan saya memang menyampaikan ke beberapa kawan dan saya sampaikan kepada lembaga, memang saya nonaktif dulu. Jadi kalau Harus jika terlibat atau meminta terlibat harus mundur dari nonaktif dulu sampai selesai itu tadi menjaga independensi dan apa tadi neutralitas tadi. Kalau kita ikut campur itu boleh saja, tapi kawan-kawan yang apa kan nggak punya tudingan. Sementara gini, saya tim nih, Iya. kemudian ada dari tim saya kena nih dugaan pelanggaran dan dilaporkan, saya intervensi itu sebagai posisi saya adalah jurnalistik. Nah, itu kan ambigu jadi. Iya. Ketika kita tim, ya udah Pas. kita lepaskan dulu polisi. Kalau saya gitu, saya memang mengikuti politik ini memang bukan hobi ya, tapi saya suka aja. Saya orang jurnalistik, tapi suka dalam berpolitik. Tergantung masing-masing individu nanti menerapkan kode etiknya tadi. Bawaslu sebagai apa? Sebenarnya sih punya juga catatan-catatan hari. Tahun ini politik ini siapa sih wartawan yang awak media yang ikut dalam tim aktif salah satu pasangan gitu. Nah, jika kawan-kawan media itu berada dalam naungan PWI, jika kedapatan atau didapatkan memang anggotanya terlibat politik praktis dan masih aktif sebagai pelaku jurnalistik, itu bisa tindakannya diambil gimana? Itu bisa melalui laporan tertulis ke pengurus PWI atau bisa atau memang disampaikan langsung. Bisa tidak ada hukum yang mengikat wartawan ini harusnya tidak, tapi secara etika pekerjaan. Nah, itu aja. Tapi dari masing-masing organisasi itu biasanya, dan saya pun dalam PWI ketika memang turun surat himbauan, karena ada salah satu apa, memang harus nonaktif sendiri. Tidak ada surat untuk apa, tidak. Tapi etika kita aja. Etika profesi. Ya. Terakhir nih, Nyak. Siap. Setelah apa yang kita bahas, ada beberapa pertanyaan dari awal dalam beberapa menit di sesi kali ini. Apa sih harapan dari Nyak sebagai pelaku jurnalistik terhadap transparansi informasi yang ada di Kabupaten Solo, di Bawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran, kemudian dalam pengawalan demokrasi lah. Maksudnya Harapan transparansi informasi yang diinginkan dalam melakukan pengawalan demokrasi. kalau setiap orang pasti tidak akan pernah puas ya. Kalau hari ini saya lihat Bawaslu Kabupaten Solo salah satu mitra yang hari ini telah melakukan transformasi dan transformasi tadi terhadap informasi publik dalam pengawalan pemilu, pengawasan pemilu. Saya rasa memang hari ini kita pastilah manusia ini kalau bisa lebih, kenapa tidak harus dilebihkan, kan itu aja. Mang mitra, mang saya lihat sampai saat ini luar biasa lah. Kalau untuk Bawaslu Kabupaten Solo secara spesifik hari ini saya merasakan itu dari profesi kerjasama termasuk dalam sisi informasi publiknya kita kan sudah terbangun. Kalaupun itu tidak secara formal resmi kita menyampaikan, tapi secara lisan atau konfirmasi lewat telepon pihak Bawaslu open dalam informasi. Saya rasa
sudah berjalan dengan baik sampai saat sekarang. Untuk kedepannya mungkin lebih disempurnakan ya. Nah, tadi tuh Bawaslu mungkin sudah punya ruang khusus atau ruang terbuka untuk umum seluruhnya dalam sisi kehumasan, saluran untuk penyampaian informasi dari masyarakat luas. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, telah kita ikuti, telah kita simak, kemudian telah kita sampaikan beberapa pertanyaan kepada ini sebagai pelaku jurnalistik, dan ada beberapa poin yang beliau sampaikan terkait dengan tugas beliau sebagai pelaku jurnalistik, di mana jika kawan-kawan merupakan penggiat jurnalistik di media sosial ataupun di media secara resmi, media online, jika kawan-kawan terlibat dengan politik praktis, sebaiknya tunda dulu dalam melakukan tulisan atau apapun. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan dan dapat kita simpulkan, di mana poin pertama tadi beliau sampaikan adanya saluran ataupun sosialisasi yang harus kita tingkatkan kepada masyarakat agar masyarakat bisa langsung berkontribusi dalam melakukan pengawasan di tingkat bawah. Kemudian harapan yang beliau sampaikan supaya keterbukaan informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Solo melalui Humas, melalui PPID itu lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi ke depannya. Baiknya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kita kali ini bersama Bapak Rizal atau yang lebih dikenal dengan Inya. Jika ada kata-kata yang salah dan tidak ada pada tempatnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.